Menjaga kesehatan mata di era digital ini bisa dibilang susah-susah gampang loh. Apalagi dengan penggunaan gadget yang semakin intens lama-kelamaan akan membuat indera penglihatan kita bekerjanya menjadi semakin berat. Nah, salah satu solusi untuk menjaga kesehatan mata kita ini dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin A. Akan tetapi, di tengah kesibukan kita aktivitas yang seperti ini, seringkali kebutuhan akan vitamin A ini menjadi terlewatkan. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mata di era digital ini dengan baik? Mari kita simak. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa mata adalah jendela dunia. Ini menjadi salah satu alasan bagaimana pentingnya mata dalam kita melihat untuk memvisualisasikan bagaimana lingkungan kita yang ada dan juga bagaimana agar kita mengerti cara dunia dalam bekerjanya ini. Nah, gimana sih, kenapa sih mata ini sering atau dapat terjadi gangguan kesehatan mata? Nah, gangguan kesehatan mata ini terjadi karena sebenarnya itu lebih terpengaruh akan karena pola hidup kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti misalkan dari polusi. Polusi di sini dapat kita katakan itu di polusi yang seperti dari asap-asapnya ini, asap-asap kendaraan ataupun asap-asap pembakaran yang itu dapat membuat mata kita menjadi tercemar kesehatannya. Nah, kalau pada era sekarang ini, yaitu dengan penggunaan gadget seperti misalkan dari penggunaan handphone, laptop, ataupun dari TV LED pun itu menjadi pengaruh yang sangat besarnya ini. Nah, penggunaan gadget ini tuh bisa dari berbagai kalangan usia, misalnya contohnya dari segi anak-anak. Anak-anak ini misalkan anak-anak ini tidak mau makan ataupun anak-anak ini rewel, seringkali di beberapa case para orang tua ini memberikan anak-anaknya ini gadget untuk menjadi tontonan mereka agar mereka menjadi lebih tenang atau anteng. Nah, kemudian kalau misalkan dari segi usia pekerja, nah atau dewasa ini pekerja, terutama pekerja kantoran, ini mereka kan 8 jam sehari dalam bekerja ini sering selalu intens menatap layar monitor mereka. Nah, jadi waktu layarnya mereka dalam penglihatan ini semakin banyak juga. Nah, kemudian dari pelajar dan mahasiswa. Nah, kita ini tidak mungkin lepas dari gadget karena misalkan kita dari belajar, kemudian mengerjakan tugas, kemudian juga refreshing dengan bermain game itu kita sering menggunakan gadget. Nah, kemudian dilansir dalam salah satu website ini, kita lihat untuk waktu rata-rata pemakaian gadget dari tahun 2013 hingga tahun 2021 ini menjadi semakin meningkat pada tiap tahunnya ini. Nah, dapat kita lihat untuk ini dalam waktu satuan menit kita konversikan sebagai jam. Nah, untuk jamnya ini kita lihat waktu penggunaannya ini rata-ratanya tuh dari 2013 hingga 2021 ini mencapai 6 jam per harinya. Nah, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 pada era COVID-19 pandemi ini menjadi semakin meningkat, yaitu hingga mencapai pada waktu rata pemakaian gadgetnya ini mencapai hampir 7 jam dalam perharinya. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Itu karena kan saat COVID-19 terjadi itu, aktivitas-aktivitas kita yang dulunya menjadi offline, jadi offline itu menjadi online. Nah, misalkan kalau dari pelajar dan mahasiswa, pembelajaran menjadi lebih daring, terus juga dari pekerja kantoran mereka bekerja work from home. Nah, kemudian apa sih dampak-dampak dari kesehatan mata yang terjadi pada kita? Nah, dampak-dampaknya itu ada dari dampak yang ringan hingga dampak yang beratnya juga. Nah, dampak yang ringannya ini seperti misalkan mata menjadi cepat lelah. Dan dari mata menjadi cepat lelah ini kemudian akan timbul adanya iritasi dan kemerahan pada mata seperti pada gambar di sini. Nah, lama-kelamaan timbulnya iritasi dan kemerahan pada mata ini lama-kelamaan akan membuat indera penglihatan kita ketajamannya itu akan semakin menurun, yaitu mata menjadi semakin buram nanti penglihatannya. Nah, seringkali saat kita bermain dengan gadget, seringkali kita terlalu fokus dengan bermain gadget, lalu kita lupa untuk menjaga jarak antara layar gadgetnya kita dengan indera penglihatan kita ini. Nah, ketika indera penglihatan kita ini harus bekerja dalam jarak yang dekat penglihatannya, otot mata kita ini otomatis bekerja berkontraksi lebih fokus dengan penglihatan yang dekat ini menjadi lebih berat bekerjanya, kemudian lama-kelamaan mata akan menjadi mudah cepat lelah. Nah, kemudian kalau misalkan dampak yang beratnya ini ketika pada kita usia tua, itu intensitas atau probabilitas untuk kita terjadi kebutaan itu tinggi karena apabila saat tua nanti terjadi yang namanya sakit katarak. Sakit katarak ini apabila sudah mencapai pada retina kita atau pusat penglihatan kita ini, kita bisa terjadi yang namanya kebutaan dari
akibat kataraknya ini. Nah, bahkan tuh saat sekarang ini, orang-orang yang mengalami katarak ini bisa dibilang semakin muda usianya. Nah, padahal tuh dulu tuh orang-orang yang mengalami katarak itu terjadi pada usia 60 tahunan. Akan tetapi pada saat sekarang ini, pada usia 53 tahun, orang-orang sudah mengalami katarak. Jadi sebelum usia pensiunnya mereka sekitar mungkin 55 tahun itu, mereka sudah mengalami yang namanya katarak. Nah, kemudian dari dampak-dampaknya ini kita juga melihat juga nih gimana sih gejala-gejala yang ada pada gangguan kesehatan mata ini. Nah, gejala-gejala ini bisa dilihat dari gejala yang ringan hingga sampai gejala yang mungkin middle juga. Nah, gejala yang ringan itu contohnya ini seperti mata kita ini menjadi kering. Nah, kemudian mata kering ini kemudian akan menjadi iritasi, kemerahan, lalu lama-kelamaan akan terjadi penurunan ketajaman kesehatan mata juga. Nah, kemudian juga itu untuk yang ringannya. Kemudian juga kita dapat merasakan kalau misalkan gejala seperti di bagian bahu dan leher kita ini pegal itu juga salah satu gejala dari gangguan kesehatan mata. Kemudian dari yang misalkan mengantuk yang mengantuk berat ini juga merupakan salah satu gejala kesehatan mata. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengantuk berat, ini kita mending memilih untuk mengistirahatkan mata kita saja. Jangan terlalu memaksakan untuk beraktivitas lagi. Kemudian juga contohnya itu untuk gejala kesehatan mata juga itu seperti pusing di kepala kita ataupun sakit itu juga merupakan salah satu gejala indikasi adanya gangguan kesehatan mata kita juga. Kemudian juga ada juga dengan kita tidak bisa membedakan antara gradasi warna. Jadi warna-warna yang mirip-mirip itu kita sulit untuk membedakannya. Nah, kemudian gimana sih kalau misalkan udah terjadi yang namanya gangguan kesehatan mata ini? Saya pun dulu pernah mengalami yang namanya gangguan kesehatan mata, yaitu miopi atau rabun jauh, atau mungkin orang umum sering mendengar, yaitu istilahnya mata minus. Nah, mata minus ini sudah saya alamin waktu kelas 8 SMP dulu hingga pada tahun 2023 awal kemarin saya memutuskan untuk melakukan yang namanya tindakan operasi lasik. Nah, operasi lasik ini digunakan untuk dapat mengurangi hingga menghilangkan mata minus dan juga mata yang silinder ini. Nah, tapi untuk kita dapat mengikuti yang namanya prosedur operasi lasik ini, kita harus mengikuti beberapa prosedur pemeriksaan seperti pemeriksaan ketebalan kornea mata, terus kemudian pemeriksaan syaraf mata kita juga, kemudian pemeriksaan retina mata kita juga. Kemudian apabila terindikasi adanya glaukoma seperti saya dulu itu juga pemeriksaan apakah benar terjadi glaukoma atau tidak. Nah, kalau misalkan setelah pemeriksaan-pemeriksaan tersebut kita bisa dinyatakan untuk lolos untuk dapat mengikuti operasi lasik, kemudian kita dapat untuk dioperasi lasik. Nah, setelah operasi lasik ini kemudian ini yang menjadi pentingnya karena kita harus menjaga mata kita dengan baik dan benar-benar. Nah, itu seperti contohnya ini dalam 1 minggu itu saya menggunakan soft lens untuk menjaga kebersihan mata kita atau mata saya agar mata saya ini terhindar dari yang namanya kotoran-kotoran dan debu. Kemudian juga saat tidur pun selama 1 bulan pun itu menggunakan pelindung mata. Jadi mata ini menjadi dikasih yang namanya suatu alat yaitu untuk pelindung mata. Jadi agar saat tidur itu atau misalkan ke kanan, ke kiri, ke kepalanya. Jadi itu tidak mata tidak tergores ataupun bola mata ini yang setelah operasi kemarin itu tidak terkena suatu goresan apapun. Nah, kemudian juga dalam 1 minggu itu pun tidak diperbolehkan untuk melihat layar-layar gadget seperti layar TV, LED, terus kemudian HP, laptop itu pun juga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian juga selain itu dalam 3 bulan pun tidak boleh mengonsumsi makanan-makanan atau minuman yang mengandung kopi. Setelah itu salah satu hal yang perlu dijaganya. Kemudian juga mengonsumsi obat-obatan dari obat minum maupun obat tetes mata ataupun obat salep mata. Bahkan sampai hingga saat ini sudah hampir 1 tahun lebih pun saya tetap harus meneteskan mata saya dengan obat tetes mata dan juga salep mata agar mata saya ini terjaga kelembapannya dan tidak kering. Nah, kemudian setelah mengetahui nih gimana tadi dari gejala, dampak, ada apa, kemudian kita lihat nih bagaimana sih solusi untuk menjaga kesehatan mata kita di era digital ini. Nah, beberapa ini ada salah satu tekniknya ini yaitu dengan teknik 20-20-20. Nah, 20-20 ini tuh 20 yang pertama itu artinya 20 menit di mana kita melihat atau fokus pada layar gadget, kemudian 20 yang kedua ini artinya kita
mengalihkan pandangan kita yang awalnya fokus pada gadget, kemudian mengalihkan pada pandangan lain, yaitu dalam jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter itu kita memfokuskan pada objek lain. Nah, kemudian 20 yang ketiga ini yaitu 20 detik di mana kita berfokus pada objek yang lain yang dalam jarak 20 kaki ini. Kemudian kita bisa menerapkan juga senam mata, seperti misalnya mata melirik ke kanan ataupun ke kiri, terus kemudian memutar bola mata itu juga dapat kita lakukan senam mata selama 20 detiknya itu tadi. Nah, jangan lupa untuk berkedip. Kenapa? Karena secara alami dalam dunia kesehatan ini, secara alami itu mata kita berkedip 15 sampai 20 kali dalam tiap menitnya. Dalam tiap menitnya dalam tiap jamnya ini kita berkedip selama 1.200 kali. Nah, kemudian dalam tiap jamnya itu 1.200 kali, kemudian dalam tiap harinya ini kita bahkan 28.800 kali kita berkedip, itu secara tidak langsung kita alami ya. Nah, kemudian dapat kita lihat juga nih dengan cara menjaga jarak antara layar gadget kita dengan indera penglihatan kita ini. Nah, ini contohnya dengan menjaga jarak ini sekitar 40-75 cm-nya ini. Nah, kemudian juga kita dapat menggunakan kacamata Blu-ray, yaitu bisa untuk mengurangi blue light yang terpancar dari layar gadget kita. Kemudian juga dengan mengatur kontras pencahayaan layar gadget kita ini agar mata kita dapat nyaman dalam melihatnya ini. Nah, itu dari segi non-farmakologisnya untuk solusinya. Nah, kemudian untuk dari segi farmakologisnya itu apa sih? Nah, kalau segi dari farmakologisnya ini, kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin A. Bisa dari buah ataupun sayuran, ataupun suplemen itu juga bisa. Nah, pasti kan kita nggak asing nih kalau misalkan makanan-makanan yang mengandung vitamin A itu seperti misalkan wortel, tomat, itu pasti tidak asing banget ya. Terus juga dari buah-buahan, yaitu buah-buah beri-berian, seperti contohnya itu blueberry. Blueberry ini juga bagus untuk dikonsumsi karena blueberry ini mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga vitamin K, terutama juga kandungannya ini terdapat kandungan yaitu berupa antioksidan yang dapat menangkal blue light yang terpancar dari layar gadget kita ini. Nah, penggunaan obat tetes mata ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi penggunaan obat tetes mata ini tidak bisa untuk kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang dan juga terlalu sering, karena itu juga hal yang tidak terlalu bagus untuk mata kita ini. Jadi harus kita setarakan atau kita imbangkan dari segi non-farmakologis dan farmakologis ini dengan penggunaan obat tetes mata kita itu juga. Nah, setelah kita ketahui nih gimana dari dampak-dampaknya, harus juga gejala-gejalanya, kemudian kita sudah ketahui nih gimana solusi-solusi untuk menjaga kesehatan mata kita ini. Mari kita terapkan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mata kita ini agar nantinya sampai kita pada usia tua nanti kesehatan mata kita dapat tetap terjaga dan kita tidak mengalami yang namanya sakit katarak. Sekian dan terima kasih.